Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Afriel. Jadi untuk video kali ini gue ingin membahas tentang hal yang lagi marak-maraknya gitu kan. Kemarin itu sudah banyak banget yang scam TikTok Cash, lalu Kompas, lalu entah kapan lagi VTube ini akan muncul. Dan tiba-tiba VTube itu berganti tubuh ya, atau bahasanya ganti kulit, nama jadi V+. Dan kebetulan gue mendapat artikel menarik ya. Artikel menarik ini gue dapat di situs bahasbisnis.com. Jadi sudah sumbernya udah gue letakin di deskripsi. Buat teman-teman yang mau langsung baca, bisa baca aja. Jadi di sini gue sambil ngebacakan sambil pendapat-pendapat pribadi aja gitu ya. Soalnya gue pribadi juga ngikutin ya namanya skema-skema seperti ini dari MLM, Ponzi, piramida, dan masih macam-macam lagi gitu. Oke, sebentar gue keluarin dulu Steam gue. Oke, jadi di sini judulnya tuh lumayan lumayan bikin member-member VTube itu kepanasan gitu kan. V plus kebohongan lagi dan nasib VP. Bagi teman-teman yang nggak tahu, VP itu adalah viewpoint. Jadi kalau teman-teman itu yang nggak tahu ya VTube itu apaan juga, VTube itu adalah aplikasi yang akan membayar teman-teman kalau nonton iklan. Tapi bayarannya itu bukan uang, melainkan ini VP. Nah, VP ini kalau mau jadi uang harus dijual ke member, bukan ke perusahaan. Ingat, dijual ke member. Makanya nanti mereka tuh cari-cari member yang mau beli VP mereka. Jadi secara langsung ya, kalau gua mau boleh kasih tahu ke teman-teman, VTube itu adalah kita dikasih VP doang, nggak dikasih uang ya kan. Kalau mau jadi uang harus ada orang yang mau beli. Kalau nggak ada yang mau beli ya udah nggak jadi uang. Oke. Lalu di sini pembukaan itulah V Plus pun kini hadir dengan demikian. VTube resmi ditutup. Logika saja. Kalau VTube masih ada, harapan akan legal. Wilbert Karimun dan Yunita Atmojo nggak akan bikin yang baru. Oke, buat yang nggak tahu, Wilbert Karimun itu adalah SEO founder ya. Kalau nggak salah itu SEO founder atau bagian apa, CEO founder atau apa. Itu pokoknya dia punya jabatan di VTube sebelumnya. Dan Yunita Atmojo itu kalau nggak salah dia tuh diamond pertama di VTube. Jadi orang yang pertama kali menjadi member diamond gitu kan, orang tercepat gitu kan, orang tercepat yang mencapai puncak di VTube gitu. Lalu ada di bold nih, pertanyaannya, apakah V Plus itu penerus VTube? Sama sekali bukan. VTube itu skema Ponzi, V Plus itu skema piramida. Dua-duanya memang skema bejat yang memperdaya orang, tapi beda dalam cara gitu kan. Ponzi dan piramida itu bisa teman-teman cari sendiri ya. Dibaca ini, nanti linknya tetap gue letakkan di deskripsi, karena kalau gue akan membahas lagi Ponzi dan piramida itu bakal lebih panjang ya kan. Di sini kita lihat aja penjelasannya. Apa sih beda skema Ponzi dan skema piramida? Skema Ponzi itu orang store uang lalu dapat uang dari member baru yang juga store uang, tak ada barang diperjualbelikan. Skema piramida beda. Di skema piramida ada barang diperdagangkan, tapi itu buat penyamaran, setor-setor uang. Barangnya bisa beragam, yang pasti harganya dinaikkan dahulu berlipat ganda. Sebenarnya banyak sih ya MLM yang piramida seperti ini, dan yang paling sering di dekat-dekat guanya, mungkin di sini agak nanti jangan tersinggung, itu Tupperware. Itu paling sering gua liatnya. Tapi ya gini, nggak semua sistem-sistem yang kayak gini tuh jelek gitu ya. Gue kasih tahu, nggak semua sistem kayak piramida atau Ponzi ini jelek gitu. Ada sistem yang benar-benar bekerja dan bagus dan bikin member-membernya itu tidak ada yang rugi. Nah, tidak ada yang rugi, ada. Tapi kebanyakan ini dipakai buat ngaraup keuntungan gitu kan. Jadinya ya hati-hati aja teman-teman ya. Gue nggak bilang Ponzi dan juga piramida tuh jelek. Di sini adalah yang pasti kita tahu dulu sistem yang bener-benernya. Kalau ada sistem yang membuat salah satu membernya rugi, itu pasti sistemnya kagak bagus gitu. Lanjut, VTube tuh skema Ponzi mirip ClickShare, Goins, V Plus itu mirip Qnet. Nah, Qnet ini kalau nggak salah udah beberapa tahun yang lalu dianggap scam ya, gue lupa itu. Jadi gue dapat berita itu mungkin waktu gue masih SMA ya, atau apaan itu ya. Jadi jatuhnya Qnet itu dia scam gitu ya. Sistemnya juga sama, jual beli barang, dan gue nggak inget itu barang apa. Jadi bukan nama warnet. V Plus bukan penerus VTube, tapi emang ada keterkaitan. Sama-sama dibuat oleh penipu yang sama juga. Perikat Anda di VTube akan ditransfer ke V Plus dengan syarat beli produk seharga Rp300.000 perak. Perak mah mahal bos. Apalagi kalau emas gitu kan ya. Nah di sini nih, ini yang kacaunya. Ini sebenarnya kagak boleh ya. Kita daftar, tapi syarat daftarnya itu kita harus bayar gitu kan. Kan kedoknya kan kita harus beli gitu kan, kedok doang. Aslinya kita bayar. Jadi emang ini namanya piramida gitu kan. Jadi ini piramida nih, ada yang harus produk yang dibeli tapi cuma menjadi lucu-lucuan aja gitu.
Jadi ini hati-hati banget sih. 300.000 perak kalau misalnya dapatnya iPhone nggak apa-apa bos. Tapi kalau iPhone yang gak nyala itu, ya kan? Yang jadi masalah tuh cuma satu, 300.000 ini bendanya apa? Itu aja. Nah, lalu, apakah VP dari member VTube akan berlaku di V+? Jadi member V+ Anda harus belanja 300.000. Apakah bisa pakai VP? Aha, bisa dong pakai 20 VP. Jangan harap VP Anda sudah hangus. Anda harus pakai rupiah. Nah, ini maksud gue. Ini terlalu banget sih. Jadi VP yang ada itu sudah nggak bernilai lagi. Jadi teman-teman ini yang punya VP, member-member VTube yang punya VP, udah relakan aja ya. Terserah lo mau lapor ke siapa, terserah. Atau minta ke leader kembalikan uang ya, bebas. Sudah jong ya. Lalu bagaimana nasib VP Anda di VTube? Hangus, hilang, lenyap, menguap, jong. Bagaimana V+ menipu Anda? Nah, ini menarik nih. Seperti halnya MLM, sesat seperti Qna dan Eco Racing cuy. Ini padahal lagi rame banget dibahas nih. Bandar akan menjanjikan keuntungan luar biasa dari jutaan rupiah per hari sampai puluhan juta per hari. Nah, itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri kalau ada yang namanya investasi bodong ataupun usaha-usaha bodong ya. Pasti yang dibahas di awal atau yang digedor-gedorkan itu untung. Jadi gini, gue kasih sedikit edukasi ke teman-teman yang nonton. Kalau misalnya ada teman dekat teman-teman itu yang ngajakin, tapi cara usahanya itu nggak dijelaskan secara jelas sistemnya gimana, apa sudah melakukan survei, alasan dan lain-lain yang nggak ada, tapi dia cuma bilang untung sekian dalam waktu cepat sebulan puluhan juta, itu sudah pasti gak usah diikutin ya. Ya bukan apa-apa ya kan, nanti diajaknya aneh-aneh, biarpun diajak yang bener, tetap aja harus fokus dulu ke bagian sistem. Bagian keuntungan mah akan terlihat jelas kalau kita mengetahui latar belakang dan pendahuluannya. Sama seperti membuat sebuah makalah gitu kan. Nah, sini ada gambar ya. Gambarnya tidak HD ya. Sorry banget, ini sudah gue cek. Jadi gambarnya tuh nggak HD. Jadi ketika gue buka juga seperti ini masih nggak kelihatan gitu kan. Tapi kayaknya ini di screenshot langsung dari live-nya Wilbert Karimun di channel Futur Bisnis. Aduh, aku lupa juga tuh apaan. Benarkah tidak? Ini alasannya. Nah, ini kan tidak ya kan? Tidak. Alasannya apa? Untuk dapat penghasilan jutaan rupiah per hari seperti yang dibilang tukang. Nah, ini bukan gue yang bilang ya. Tukang ini bukan gue yang ngibul ya. Ingat, bukan gue yang bilang ya. Bukan gue yang bilang. Sebentar, ada pesan masuk. Jangan disuruh daftar apa gue. Oke. Oke, langsung lagi. Anda harus dapat downline puluhan orang sampai ratusan orang gitu kan. Nah, ini dia ini. Downline berarti adalah Anda dapat member dan member Anda tuh belanja gitu kan. Baru Anda dapat duit gitu. Nah, ini kan udah jelas kelihatan. Ini udah kelihatan banget ya. Jadi kita ngundang-undang, kalau yang kita undang itu dia cuman daftar doang tapi nggak beli apa-apa, kita nggak dapat apa-apa dong, nggak dapat jatah. Jadinya kelihatan tuh kan skema piramidanya gimana. Orang di atas tuh dapat untung terus, yang paling atas tuh untung aja, yang bawahnya susah ya kan, susah. Apalagi kalau misalnya ini tiba-tiba scam di tengah jalan, habislah kita. Produk apa sih? Bermacam produk. Mereka juga bisa menjual produk yang legitimate tapi harganya dimahalkan berlipat ganda. Siapa yang mau beli produk dengan harga berlipat ganda? Menawarkan produk dengan harga wajar saja perlu strategi dan kadang tak mudah. Menawarkan produk dengan harga berlipat ganda, ya Anda harus cari orang yang kurang pengetahuan sebagai korban. Ingat, ini banyak, ini gampang. Soalnya, mohon maaf ya, di negara kita tuh banyak yang teman-teman atau orang-orang masih termakan yang kayak gini karena dasar satu, untung. Padahal untung pun belum gitu kan. Berikutnya, mengapa Wilbert Karimun dan Yunita Atmojo membuat V+? Nah, di sini. Karena mereka masih belum puas. Ini pendapat pendapat pribadi yang punya situs ya, bukan pendapat gua hanya ngambil referensi dari sini ataupun ngejelasin ulang gitu kan. Jadi di sini gua nggak ada melakukan kayak penghinaan atau ngejek-ngejek, nggak ada ya. Gua pure ini kita saling support aja ya, saling respect aja intinya. VTube sudah mati, penghasilan mereka terhenti, tapi mereka melihat peluang bahwa banyak orang yang kurang ngerti yang militan di VTube. Nah, ini kita nggak tahu, mungkin video yang aku buat ini mungkin ada juga orang-orang militan VTube yang rela ngebela VTube gitu, kayak ngebela agama gitu kan, saya ngebela Indonesia sampai tidak ada penghabisan. Gua nggak tahu apakah bener ada yang kayak gitu. Ketika nonton ini
bebas ya. Di sini gue hanya ingin tahu aja gitu. Itu bisa dimanfaatkan walaupun VTube sudah bubar ya, masih ada orang yang ya masih bela-bela lah intinya. Apakah VTuber itu betulan? Itu 1 juta orang saja, anggap 1% yang bisa mereka bodohi 2 kali dan mengeluarkan uang 300.000 perak. Keuntungannya anggap 100.000 rupiah. Mereka sudah mendapatkan 10.000 dikali 100.000, 1 miliar. Gede bos, ya besar banget 1 miliar. Sesudah orang pada beli, ya syukur-syukur orang itu membodohi anak saudaranya atau downline yang semasa di VTube. Makin bertambah pula uang mereka. Kalau setelah itu tak berkembang, ya tidak peduli, mereka sudah dapat cuan banyak. Apakah V Plus ilegal? Ada memang perusahaannya, tapi ingat, hanya karena perusahaan legal, belum tentu bisnis itu legal. Legalitas perusahaan sebagai sebuah badan itu mirip dengan KTP. Kalau perbandingannya orang KTP-nya legal, tapi orangnya bisa mencuri gitu kan. Dari regulasi yang ada, V Plus sebetulnya sudah bisa dibredel oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI karena mereka MLM. Dan dalam peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 70 tahun 2019 tegas dinyatakan bahwa perusahaan distribusi langsung alias MLM dilarang mewajibkan orang untuk membeli produk sebagai syarat jadi mitra atau jadi member. V Plus jelas mensyaratkan orang untuk beli produk seharga 300.000 perak untuk jadi member. Jadi jelas melanggar regulasi yang ada. Nah ini dia ini. Jadi gini, meskipun perusahaannya legal, tapi kalau ini perusahaannya legal ya, yang punya legal, tapi bisnis yang dia itu melanggar hukum, tetap aja nggak boleh kan. Ya gua nih orangnya legal nih karena punya KTP kan, gua legal nih punya KTP, lalu gua bikin bisnis gitu kan, bisnisnya itu melanggar hukum, ya nggak boleh tetap ya kan. Soalnya yang dipertanyakan tuh bisnis yang dijalankannya itu, bukan orangnya juga. Kalau misalnya bisnisnya oke, lalu yang perusahaannya kagak oke ya bisa aja gitu, lebih baik gitu kan, bisa aja sih ya. Lanjut, juga dalam Permendak yang sama tegas dinyatakan, perusahaan MLM dilarang pula mewajibkan member membeli produk untuk naik peringkat. V Plus jelas mensyaratkan orang membeli sejumlah besar produk tambahan untuk naik peringkat dari Star Plus 1 ke Star Plus 2 dan seterusnya. Ini ada screenshot sebuah undang-undang ya, Permendak nomor 70 gitu kan. Pasal 21 udah jelas di sini. Teman-teman yang ahli hukum mungkin bisa lebih greget lagi pencariannya. Secara peraturan akan sulit V Plus mendapat izin sebagai perusahaan MLM, dan kalau tak dapat izin tetap beroperasi ya dibredel seharusnya. Nah ini bahaya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini daftar V Plus tapi statusnya itu tiba-tiba nanti tengah jalan dibredel sama pihak berwenang, abis itu. Nah, yang di atas tak untung, yang daftar dulu tak untung. Teman-teman daftar baru-baru ini yang masih hijau-hijau ini yang akan kena sialnya gitu kan. Apa sebetulnya harus dilakukan member VTube? Seharusnya Anda menuntut penjualan VP Anda ke Wilbert, Karimun, dan kawan-kawan. Serbu rumahnya ramai-ramai. Nah ini menurut gua emang bener kan. VP itu siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Viewpoint itu siapa yang bertanggung jawab. Sedangkan selama ini VTube itu gembor-gemborin ya. Yang digembar-gemborin, gua pun sudah berapa kali dapat ditawarin gitu sama teman-teman gitu kan, gabung VTube dong, nanti lu dapat puluhan juta katanya per hari cuma nonton iklan gitu kan. Dan yang ternyata mereka dibayar tuh pakai VP, viewpoint. Nah viewpoint ini kan nggak bisa dimakan, kalau mau dimakan harus jual ke orang gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan adalah, mereka yang dijual VTube ini nonton iklan dapat duit banyak. Tapi kalau cuma dapat VP gak guna dong, maka kita harus menuntut kan sesuai slogannya si VTube ini gitu loh. Slogan-slogan yang udah ramai diketahui oleh banyak orang. Nonton iklan dapat jutaan rupiah per hari gitu kan. Harus dibuktikan gitu kan. Kalau mereka bisa membuktikan, mantep ini. VP ini harus dibuktikan. Soalnya banyak orang yang fast track. Gak cuma 1-2 orang bro. Pasti banyak yang fast track. Dan pasti mereka tuh sekarang sedang gimana gitu. Kalau menurut gue ya pasti susah tidur gitu kan, mikirin gitu kan, buset hutang-hutang gitu masih ada gitu kan, tanggungan masih banyak gitu. Mungkin teman-teman yang saat ini fast track atau merasa dirugikan bisa ceritain juga di kolom komentar kronologinya gitu kan, biar kita sama-sama tahu gitu loh. Gak usah saling menghina satu sama lain, karena menurut gue pribadi ya pasti banyak kok ini yang merasa tidak untung gitu kan, yang merasa tertipu atau enggak, gue nggak tahu juga gitu.
Bukankah Wilbert Karimun yang mengatakan bahwa VP yang Anda peroleh itu dari profit sharing periklanan? Profit sharing itu akan tetap ada walaupun aplikasi sudah diblok oleh Kemkominfo. Seharusnya Anda meminta pertanggungjawaban, bukan malah mau dibodohi 2 kali. Terlalu. Gue nggak tahu sih kalau misalnya Bapak Wilbert Karimun mengatakan kalau profit sharing ya. Profit sharing itu artinya gini. Ini ada perusahaan periklanan, anggap aja kita sebut aja si merek ya. Anggap aja di Indofood ya. Indofood itu ngiklanin Indomie di VTube gitu kan. Artinya nanti uangnya pertama dikasihkan dulu ke perusahaan, anggaplah perusahaan namanya VTube, ke perusahaan VTube, tak misalnya nih 1 juta nih, iklan 1 hari misalnya, lalu ada yang nonton, ya nonton ini dapat anggaplah 80% gitu kan, jadinya nanti anggaplah ada berapa puluh orang yang nonton, plak, nah ya kan, habis itu dikasih ke mereka, jeng duitnya gitu. Artinya adalah satu, ada yang iklan di VTube, tapi kan kita udah lihat sendiri, banyak banget iklan di VTube. Ketika ditanya di officialnya, apakah Anda benar ngiklan di VTube? Jawabannya, kok bisa gitu, dan lain-lain gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu ya, profit sharingnya ini seperti apa, karena gue masih belum paham gitu, profit sharing yang dimaksud. Soalnya gue masih belum menemukan, mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih tahu, belum menemukan kalau Wilbert Karimun mengatakan VP Anda peroleh itu profit sharing gitu kan. Kalau profit sharing ya harus dituntut ini VP-nya. Harusnya langsung dibayar rupiah gitu kan. Sebenarnya sistem yang langsung dibayar VP itu aneh gitu. Karena dia harus dibayar itu ya rupiah langsung. Apalagi nilai VP ini, satu VP sama dengan $1. Itu logikanya dari mana? Kalau lo teman-teman itu ke USA atau Amerika Serikat itu bilang bayarnya pakai VP, mereka pun pasti bakal bingung gitu kan. Biar pakai VP apaan tuh? Nah, ya pasti nggak ada yang bisa menjawab gitu kan. Oke. Sampai situ aja ya. Ini lumayan seru banget ini semua, seru banget pembahasannya. Dan banyak banget ini ya, mungkin banyak banget nanti konten-konten gua yang dapat referensi juga dari ini situs ya. Tapi perlu gua kasih tahu disclaimer, ini bukan situs gue, gue juga nggak kenal adminnya, dan gue jadikan ini referensi. Gue nggak nge-endorse ataupun ngebahas baca di sini aja dan lain-lain, nggak sama sekali. Gue kasih teman-teman linknya itu karena gue respect, menghormati yang menulis ya, biar nggak copyright atau klaim hak cipta gitu. Oke? Ya, thanks buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sudah panjang ya, sampai 17 menit dan seru banget. Oke, gue Afriel, and terima kasih telah menonton.